Indramayu, fokus Pantura. DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Desa menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 Kompleks MPR DPR DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Berdasarkan undang-undang tersebut, masa jabatan Kepala Desa Kades yang sebelumnya hanya 6 tahun, kini menjadi 8 tahun. Perpanjangan masa jabatan itu mendapat beragam respons dari sejumlah kubu di Kabupaten Indramayu. Terlebih setelah Gubernur dan Bupati mendapatkan surat bernomor 1100335147 BPD perihal tanggapan atas permohonan penjelasan peralihan masa jabatan Kepala Desa dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan. Berikut ulasan yang disampaikan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indramayu Jajang Sudrajat kepada Fokus Pantura. Kaitan dengan surat tersebut, sebetulnya itu tindak lanjut dari hasil konsultasi pada hari Selasa setelah minggu kemarin, setelah pelaksanaan sosialisasi melalui Zoom dengan dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini yang menyampaikan adalah Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Jadi isinya adalah sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan Undang-Undang 6 2014 tentang Desa. Titik fokusnya ini terkait dengan pasal 118 huruf E. Kenapa? Karena di Indramayu itu berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain, termasuk juga Kabupaten Cirebon. Kenapa? Karena habisnya itu dalam posisi mau pemilihan legislatif dan eksekutif tanggal 11 Februari 2024. Sebetulnya kita ini sudah Bupati ini Ibu Hajah Ninang sudah berkoordinasi dan minta petunjuk juga ke Kementerian Dalam Negeri dari awal. Kenapa? Karena tadi masa jabatannya itu bertepatan atau berdekatan dengan pemilihan legislatif eksekutif. Pertama kita di bulan Januari 2023 itu sudah ada jawaban, cuman itu sifatnya umum sehingga Ibu Bupati ini menyurati lagi di bulan Mei dan keluar bulan Juni, yang intinya bahwa pelaksanaan pemilihan KUU ini diserahkan dan merupakan kewenangan dari Bupati. Cuman itu hanya sampai dengan 1 November 2023. Setelah itu tidak boleh ada pilihan KUU. Karena yang namanya pilihan KUU itu prosesnya itu bukan hanya pemungutan suaranya saja, tetapi sampai dengan pelantikan. Siap. Sehingga Ibu Bupati ini mengambil kebijakan di Indramayu ini tidak ada pemilihan KUU. Tidak dilakukan seperti kali Cirebon Sehingga di sini Ibu Bupati dengan mengambil langkah tersebut karena sudah habis masa jabatannya dan undang-undang juga belum ada, yang ada Undang-Undang 6 2014, sehingga KUU ini diberhentikan dan diangkat pejabat dari ASN. Siap. Kan clear tuh karena perintah dari Kemendagrinya juga tidak boleh pilihan KUU maupun pilihan KUU antar waktu tidak boleh itu
itu sampai dengan pemilihan gubernur ya, dan bupati ya, sampai dengan dilantiknya gubernur gitu kan dan bupati terpilih. Pada bulan Maret kita ketahui bahwa undang-undang ini sudah diparipurnakan dan sudah gitu kan disetujui oleh Dewan. Dan tanggal 25 April itu sudah diundangkan, disahkan tanggal 25 gitu kan oleh Presiden, dan tanggal 25 tanggal 25 juga gitu kan itu diundangkan. Berarti undang-undang ini berlaku gitu kan. Sehingga pasal 18 yang menyatakan bahwa kepala desa yang habis masa jabatannya bulan Februari tahun 2024 dapat diperpanjang kan? Iya. Dapat diperpanjang sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini. Sehingga ini menjadi acuan, menjadi dasar hukum, dan tidak ada koma lagi di dalam penjelasannya, cukup jelas gitu kan. Ini gitu kan. Makanya ini harus dilaksanakan di dalam sosialisasi pada Senin minggu kemarin nih. Siap. Gitu kan. Sehingga saya diperintahkan oleh Ibu Bupati ini malam Selasa, hari Selasanya saya ke Kemendagri, ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa, gitu kan, untuk berkonsultasi, gitu kan. Yang dikonsultasikan ini adalah terkait dengan masa, gitu kan, ya, masa jabatan 2 tahun ini mulai kapan? Siap. Kan itu ininya. Nah, kenapa? Karena sudah diberhentikan. Betul. Dari Kemendagri itu, gitu kan, merasa bahwa, gitu kan, permasalahan-permasalahan ini tuh saya kira tidak simpel, gitu kan. Nah, dengan ada kasus di Indramayu, gitu kan, disangkanya, gitu kan, itu kata dari Kemendagri itu kan tidak dapat ini kan siltap. Iya. Kata saya di Indramayu dapat siltap karena di dalam perbuknya itu boleh memilih mana yang besar. Kalau kasih yang ditugaskan menjadi pejabat itu tidak diambil siltapnya karena lebih gede. Ya. Tapi kalau staf gitu kan, ini siltap lebih gede maka diambil siltapnya. Nah, terus juga ada produk-produk hukum gitu kan, ini yang berkaitan dengan pembebanan anggaran dan sebagainya, ini yang sudah dilakukan oleh pejabat. Betul. Nah, karena dari sana itu gitu kan ngomong pertamanya itu dari AMJ akhir masa jabatan, tanggalnya tanggal 11 katanya tuh. Kalau seperti itu berarti ada 2 kepemimpinan di desa yang diakui. Pertama gitu kan pejabat sesuai dengan tentuan, yang kedua gitu kan undang-undang gitu kan harus seperti itu gitu kan. Saya kira tidak bisa seperti itu. Akhirnya gitu kan diskusi dan disepakati gitu kan ya di dalam konsultasi itu gitu kan, di dalam SK nanti muncul tetap gitu kan dari tanggal gitu kan 11 2024 sampai dengan tanggal 11 2026. Cuman masa gitu kan, masa berlakunya itu sejak dikukuhkan. Jadi semuanya bisa gitu kan menjawab gitu kan persoalan-persoalan gitu kan yang ada di Indramayu. Jadi intinya seperti itu gitu kan. Yep. Jadi kita pemerintah daerah gitu kan, karena undang-undangnya sudah ada gitu kan, ya kita menindaklanjuti undang-undang itu. Dan itu sudah disosialisasikan
dari Kementerian Dalam Negeri. Siap. Nah, menyangkut masalah ada pertanyaan dari kubu Angkatan 139, kapan beliau ini bisa melaksanakan tugasnya, itu gimana Pak Asta? Ya kan sejak dikukuhkan, gitu kan. Nah, kan yang dikukuhkan juga diproses dulu gitu. Siap. Ya sekarang diproses dulu gitu kan. Persiapan. Gitu kan. Demikian Pro Fokus Pantura yang bertugas. Indramayu, gitu kan. Jujun Juhanda melaporkan dari Misalnya, Indramayu. gitu kan,